Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kurniawan. Saya dari kampus Unisasdu Business School kampus cabang Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran marketing manajemen, di mana saya akan menjelaskan segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk. Yang kedua, strategi pengembangan produk. Yang ketiga, promosi dan komunikasi pemasaran. Dan saya di sini akan menjelaskan untuk materi pertama, yaitu segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk. Segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk. Kenapa perlu segmentasi pasar? Karena pasar sangat beragam, pasar sangat luas, pelanggan sangat banyak, dan tuntutan yang bermacam-macam. Kemampuan perusahaan terbatas, perusahaan menginginkan profit. Segmentasi pasar dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik daya beli, kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Biasanya segmentasi pasar dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat, karena jika pemetaan yang sudah dikuasai oleh perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Syarat segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar harus bisa diukur. Syarat menentukan segmentasi pemasaran yang pertama adalah segmentasi harus bisa diukur, termasuk mengukur besar dari luas pasar, serta daya beli dan potensial yang ada di sana. Yang kedua, segmentasi pasar logis yang bisa dijalankan. Syarat yang kedua adalah silakan segmentasi pemasaran sesuai dengan ide terbaik yang dipastikan bisa dijalankan oleh terkait dengan rencana strategi yang akan digunakan untuk membuat segmentasi tersebut. Yang ketiga, harus ada target segmentasi yang logis untuk dicapai. Jika ingin membuat segmentasi pasar, tentukan dulu poin-poin yang penting menjadi target strategis. Pastikan target tersebut sudah masuk akal sehingga bisa dicapai melalui sistem segmentasi. Yang keempat, segmentasi pasar lebih heterogen dan target luas. Segmentasi pasar tetapi dipastikan pasar tertarget tetap luas, karena jika terlalu sempit jumlah konsumen lebih sedikit, artinya keuntungan penjualan perusahaan juga sangat sedikit atau kecil. Untuk manfaat segmentasi pasar, yang pertama, ada gagasan pemasaran lebih luas. Manfaat yang pertama, gagasan pemasaran menjadi lebih luas karena sebelum mensuplai barang, perusahaan sudah mengantongi data konsumen yang akan membeli produk ya. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Dengan adanya segmentasi pasar bisa dipastikan pengaturan produk menjadi lebih mudah karena sasaran konsumen dan produk tersebut sudah ada sehingga pihak perusahaan tinggal memasarkan saja. Yang ketiga, menemukan perbandingan antar pasar. Nah, yang menemukan perbandingan antar pasar di sini jika menetapkan atau menerapkan segmentasi pasar tertentu, pihak perusahaan sudah mengantongi karakteristik atau daya beli, jenis marketing yang disukai, serta kebutuhan pelanggan. Tidak dimungkin terkait konteks ini, konsumen memiliki ukuran yang berbeda-beda. Prosedur segmentasi pasar pertama ada survei stage, di mana prosedur pertama adalah melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survey stage. Bentuk surveinya ditentukan perusahaan sendiri, baik dengan cara melakukan wawancara, tebar angket, maupun meminta saran dan minat masyarakat. Tujuannya diterapkannya prosedur ini ialah supaya pihak perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu. Yang kedua ada analysis stage, di mana jika perusahaan sudah memiliki data awal terkait konsumen, maka informasi tersebut harus dianalisa tersebut dahulu yang dikenal dengan istilah analisis stage. Salah satu bidang analis ini untuk segmentasi pasar adalah mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen. Nantinya hasil analis ini akan menjadi langkah awal pengelompokan sesuai dengan sikap, motivasi, dan penyebab-penyebabnya yang sama.
Yang ketiga ada profiling stage. Profiling stage ini adalah prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasikan beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data survei di awal ditambah data-data hasil analisis konsumen. Jenis-jenis segmentasi pasar dalam bisnis yang pertama ada segmentasi perilaku. Sesuai dengan namanya, segmentasi perilaku adalah pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan, yang termasuk ukuran di dalamnya adalah pengetahuan, loyalitas, idealisme, serta respon konsumen. Yang kedua ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini dimaksud adalah pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan atau ketertarikan mereka pada produk tertentu, bisa juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Yang ketiga ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini adalah pengelompokan konsumen atas dasar konsumen seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan selainnya. Sekalipun kesannya mudah, tetapi segmentasi semacam ini membutuhkannya kejelitian. Karena faktor konsumen lebih luas dan perlu analisa yang lebih cermat untuk menentukan kelompok pasar yang tepat. Yang keempat ada segmentasi geografis, di mana segmentasi geografis ini adalah penentuan kelompok pemasaran dengan berdasarkan pada tempat tinggal konsumen yang terkait dengan kedaerahan seperti desa, kota, provinsi, dan kepulauan. Tingkat segmentasi yang pertama ada pemasaran segmentasi, yang kedua ada pemasaran relung, yang ketiga ada pemasaran lokal, yang keempat ada pemasaran individual. Yang pertama, pemasaran segmen. Kelompok besar calon pembeli potensialnya dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Yang kedua ada pemasaran relung. Pemasaran relung atau niche, kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik atau khusus. Biasanya merupakan pasar kecil yang membutuhkan tidak terlayani dengan baik. Biasanya diidentifikasi dengan cara membagikan sebuah segmen menjadi subsegmen yang lebih kecil. Yang ketiga ada pemasaran lokal. Pemasaran yang dilakukan untuk suatu wilayah geografis atau demografis tertentu, membidik pembeli lokal, efektif menarik pembeli lokal, sering dikomunikasikan dengan bahasa dan media lokal, bahkan produk didesain dengan gaya lokal, berpeluang mengakibatkan biaya logistik tinggi, berpeluang menurunkan citra perusahaan secara umum jika modifikasi produk dan iklan berbeda. Yang keempat ada pemasaran individual. Pemasaran segmen tunggal, tingkat segmentasi tertinggi disebut juga sebagai pemasaran sesuai pemesanan atau pemasaran satu lawan satu. Secara historis merupakan salah satu praktek pemasaran yang kuno. Untuk menetapkan pasar sasaran, yang pertama ada mengevaluasi segmentasi pasar atau mengevaluasi segmen pasar, memiliki beragam segmen yang telah diketahui. Harus memperhatikan faktor daya tarik, segmentasi keseluruhan, ukuran segmen, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, faktor resiko. Yang kedua ada pemilih segmen pasar, tujuannya untuk sumber daya perusahaan, untuk tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang ketiga ada mengevaluasi segmen pasar, konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar cakupan seluruh pasar. Untuk memilih segmen pasar, yang pertama di sini ada konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan memilih sebuah segmen tunggal, contohnya Volkswagen berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Ford pada pasar mobil sport. Spesialisasi selektif di sini, perusahaan memilih perusahaan segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang, contohnya penyiar radio yang ingin menarik pendengar muda dan tua. Spesialisasi produk
Di sini untuk perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Contohnya perusahaan Microsoft yang menjual Microsoft ke lab, kantor pemerintah, dan ke universitas. Untuk spesialisasi pasarnya, perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Contohnya perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke lab, universitas yang terdiri dari Microsoft osiloskop pembakar bunsen. Untuk cakupan seluruh pasar, perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan yang menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar dalam pemasaran yang tidak diferensiasi. Perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan memusatkan kebutuhan pembeli yang bersifat dasar dengan meraih seluruh pasar dengan satu tawaran pasar. Dalam pemasaran yang terdiferensi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang program berbeda bagi masing-masing segmen. Contohnya Coca-Cola dan IBM. Mengembangkan strategi pemasaran, memposisikan penawaran pasar sepanjang daur hidup produk. Perusahaan biasanya merumuskan kembali strategi pemasaran mereka beberapa kali selama kehidupan produk. Strategi pengembangan produk. Pengertian pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengembangan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produknya. Pengembangan produk juga proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencairan inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Untuk tujuan pengembangan produk, memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Tujuan pengembangan produk ada 8. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan memakai bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kepesanan konsumen. Yang kedelapan, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Untuk jenis-jenis pengembangan produk, yang pertama memperbaiki yang sudah ada, yang kedua memperluas lini produk, yang ketiga menambah produk yang ada, yang keempat meniru strategi pesaing, yang kelima menambah lini produk memerlukan dana besar atau mempromosikan memerlukan proses yang baru pula. Untuk contoh-contoh barangnya ada Line and Texan, ada Citato, Coca-Cola, dan Close Up. Untuk brand extension di sini ada Dove, ada LG atau peralatan LG-nya. Dan untuk line extension dan brand extension di sini ada Bang Bang, ada Drink Bang Bang juga ya. Untuk strategi pengembangannya di sini, yang pertama strategi peningkatkan kualitas, yang kedua peningkatan strategi keistimewaan produk, yang ketiga strategi peningkatkan gaya produk. Untuk tahap proses pengembangan produk di sini, yang pertama ada analisa kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Yang kedua ada pemunculan gagasan. Pencairan macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan tentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia.
Yang ketiga ada penyaringan ide dan evaluasi, di mana pengevaluasi ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial dan untuk mengeliminasikan ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang dikeluncurkan ke dalamnya. Yang keempat ada analisa bisnis atau tahapan proses pengembangan produknya juga. Analisa bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan, memperoleh suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada suatu atau mutu ramalan, pendapatan dan biaya. Analisa bisnis di sini normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan proses ya. Yang pertama, untuk memperkirakan penjualan. Perusahaan dapat melihat angka penjualan historis produk sejenis dan melakukan survei untuk mengetahui optimal pasar atau opini pasar. Yang kedua, manajemen dapat memperkirakan biaya dan laba yang diharapkan dari produk tersebut yang memasukkan biaya-biaya pemasaran, penelitian, pengembangan, akuntansi, dan keuangan. Yang kelima di sini ada pengembangan strategi pemasaran ya. Di sini tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah menyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar, yaitu ada 3 bagiannya. Yang pertama, menjelaskan ukuran struktur atau perilaku pasar sasaran, posisi produk yang direncanakan penjualan, pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dari 5 tahun pertama. Yang kedua, menggambarkan harga, strategi distribusi, dan anggaran perusahaan yang direncanakan untuk produk tersebut dalam tahun pertama. Yang ketiga, menjelaskan jumlah penjualan, sasaran laba, dan strategi pemasaran selanjutnya. Yang keenam ada tahap proses pengembangan produk. Setelah berhasil merampungkan tahap analisa bisnis, perencanaan produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian atau developer dan testing. Untuk pengembangan dan pengujian ini berkenaan dengan pembuatan karakteristik fisik barang dan jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Tujuannya adalah mengkonversikannya gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi para pelanggan dan dapat diproduksi secara ekonomis dari perusahaannya. Yang ketujuh, tahap proses pengembangan produk, menguji produk dan pasar, di mana pada tahap ini penguji produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan pengujian produk diantaranya penguji tentang konsep produk, pengujian desain produk, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk, pengujian laboratorium terhadap produk, pengujian operasi pabrik, dan tes penggunaan produk. Yang kedelapan ada tahap proses pengembangan produk komersialisasi. Pada tahapan ini semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasarannya. Perusahaan yang sudah memasuki tahap ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkannya. Lanjut di materi yang kedua ya. Di sini untuk faktor pendukung pengembangan produk ya, di sini pengembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk. Perubahan selera konsumen, tingkat pendapatan atau tingkat pengembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan, menyebabkan perusahaan
berusaha untuk selalu mengembangkan produknya, meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produksinya atau produknya. Di sini ada faktor penghambat pengembangan produknya. Yang pertama, untuk kekurangan gagasan mengenai produk yang baru yang penting di bidang tertentu, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat, kendala sosial dan pemerintahan, mahalnya proses pengembangan produk baru, sering menghadapi biaya lead bank atau manufaktur dan pemasaran yang tinggi, tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru, waktu pengembangan yang lebih singkat, tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat, akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulannya. Siklus hidup produk yang lebih singkat, berhasil persaingan dengan cepat meniru. Promosi dan komunikasi dalam pemasarannya. Apa sih itu promosi? Promosi itu adalah upaya memasarkan produk dengan cara komunikasi persuasif, sehingga calon konsumen lebih tertarik membeli produk Anda dibandingkan dengan produk kompetitor. Dan tujuannya di sini untuk meningkatkan penjualan, namun tentu saja harus didahului dengan pengenalan produk ke masyarakat. Tidak hanya itu, promosi harus fokus pada upaya menciptakan ketertarikan masyarakat menggunakan produk yang Anda tawarkan. Di sini ada 4 manfaat promosi bagi bisnis online. Yang pertama, mampu menarik perhatian pasar yang dengan cepat. Yang kedua, promosinya untuk menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, membantu meningkatkan brand awareness. Yang keempat, meningkatkan potensi penjualan produk. Nah, di sini ada cara promosi paling efektif di era marketing 4.0. Yang pertama, memberikan diskon atau potongan harga. Contohnya di sini kita membeli barang di Shopee, itu kan lagi banyak potongan. Misalkan harga sabun 15.000 menjadi potongannya menjadi 10.000, kan lumayan 5.000 rupiah. Dan itu juga untuk meningkatkan atau daya tarik pelanggan tersebut tuh menjadi tinggi dengan diskon tersebut. Yang kedua, untuk membebaskan biaya kirim barang atau free ongkir. Contohnya di sini kita membelanja juga di Shopee atau belanja di Tokopedia. Untuk belanja di Shopee di sini misalkan belanjanya minimal 100.000 rupiah di toko tersebut, maka mendapatkan ongkir seperti itu. Yang ketiga di sini menawarkan cashback. Contohnya di sini belanja di Tokopedia. Di Tokopedia itu ada semacam promosi atau cashback. Promosinya itu berupa cashback. Misalkan saya belanja di Tokopedia atau di Shopee juga, tapi yang sering saya pakai sih yaitu Tokopedia. Kalau Tokopedia di sini contohnya misalkan saya belanja dengan harga 1 juta, itu dapat cashback 3% atau maksimal dengan 300.000 rupiah. Seperti itu. Yang keempat di sini mengadakan flash sale, di mana kita di sini bisa mengadakan flash sale. Misalkan untuk barang-barang yang flash sale, contohnya itu di waktu yang tertentu, misalkan dari jam 7 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10, 10 sampai jam 11 sampai jam 12, seperti itu. Dan untuk barang-barang flash sale juga itu dikasih waktu dan dikasih item, misalkan satu barang itemnya ada 10 atau 15. Yang kelima di sini ada buy one get one. Contohnya di sini seperti kayak kopi kenangan atau brand-brand lainnya, misalkan kayak awalnya itu ada seperti aloe vera atau Nature Republic, itu kan buy one get one. Semakin ada promo buy one get one, daya
peminat konsumen untuk membeli barang tersebut itu semakin banyak. Contohnya saya pernah mengalami membeli barang tersebut, buy one get one, saya ngantri lagi di belakang. Terus saya ngantri lagi belakang, tapi dimaksimalkan sampai dengan 3 kali balik dari toko tersebutnya, seperti itu. Untuk memberikan gift, misalkan di sini untuk contohnya memberikan gift, misalkan saya sebagai customer membeli di toko Shopee, misalkan toko Shopee itu seperti kayak toko-toko kayak casing atau kayak toko-toko tempat-tempat kayak AirPods gitu. Itu kan juga maksimal membeli barang di toko tersebut itu akan mendapatkan gift. Giftnya itu seperti gantungan kunci atau gantungan handphone, seperti itu. Yang ketujuh ada pengumpulan point reward. Untuk pengumpulan point reward di sini, misalkan contohnya saya membeli barang di Asatware, itu kan ada reward. Nah, rewardnya itu bisa ditukarkan dengan harga, misalkan satu rewardnya itu satu poinnya Rp5.000. Kalau misalkan rewardnya kita ada 20 dikali Rp5.000, lumayan Rp100.000 untuk menukarkan uang rupiahnya, seperti itu. Yang kedelapan, untuk membagikan voucher atau kupon promo. Nah, di sini untuk membagikan voucher atau kupon promo itu biasanya saya menggunakan di Traveloka atau di Tokopedia. Kalau di Tokopedia saya membelikan atau membeli di tiket kereta api di Tokopedia, itu ada promonya Kereta Yuk, dan itu untuk promonya itu akan mendapatkan cashback 13.500 tergantung jumlah nominalnya, seperti itu. Dan di sini ada memberikan garansi. Lah, kalau untuk memberikan garansi di sini semua toko juga akan memberikan garansi. Garansinya itu kalau untuk garansi toko seminggu, kalau enggak 3 hari, seperti itu. Dari seminggu atau 3 hari untuk garansi tokonya sudah tidak ada, seperti itu. Kalau yang terakhir untuk menggelar promo liburan. Kalau untuk menggelar promo liburan ini biasanya di promo-promo event-event tertentu, misalkan kayak promo liburan kayak Natalan atau Idul Fitri, itu banyak sekali promo-promonya, seperti itu. Yang ke-11 ada memberikan tester atau sampel produk. Contohnya kalau untuk memberikan tester atau sampel produk itu biasanya sih untuk produk atau sampel makanan. Contohnya kita menjual produk makanannya atau susu atau produk susu atau kopi, itu kan dikasih contoh tester seperti itu lah. Kalau misalkan testernya enak atau makanan enak, mungkin daya minat atau daya penasaran customer itu juga semakin tinggi atau semakin penasaran. Nah, dari situ mungkin customer bisa membeli produknya, seperti itu. Yang ke-12 menawarkan harga khusus untuk pembelian grosir, seperti itu. Biasanya sih kalau untuk pembelian harga khusus untuk pembelian grosir itu dimurahkan dibandingkan untuk beli yang eceran atau satuan, seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk jenis-jenis promosi. Yang pertama ada advertising, yaitu presentasi non pribadi dan promosi berbayar yang memiliki sponsor. Yang kedua ada personal selling, di mana untuk personal selling di sini adalah promosi yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia, tujuannya untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih akrab dan terpercaya. Yang ketiga ada sales promotion, di mana untuk sales promotion di sini merupakan promosi jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan penjualan yang cepat, fungsinya untuk mendongkrak permintaan akan produk dan layanan tertentu. Yang keempat ada public relation, di mana public relation di sini adalah jenis promosi untuk menghasilkan publisitas yang baik dan memperkuat citra perusahaan. Promosi ini sering dilakukan bentuk event, pemberitaan, kolaborasi dengan stakeholder, dan banyak lagi penggunaan public relation di sini. Yang kelima ada direct marketing.
Untuk sepertinya namanya direct marketing adalah pemasaran secara langsung yang artinya promosi langsung yang dilakukan ke calon pelanggan dengan menggunakan saluran komunikasi, bisa itu email, SMS, telepon, dan kanal lainnya lagi, seperti itu. Untuk media promosi untuk bisnis online itu yang pertama ada blog, yang kedua ada media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Yang ketiga ada YouTube, yang keempat ada email. Cukup sekian yang saya sampaikan pada 3 materi yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.